Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar ila akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jemaah salat asar Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus beserta segenap jajaran kepengurusan, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Sampai dengan sore hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir, melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin, seluruh amal ibadah yang kita lakukan kiranya akan diterima dan diberikan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa Allah curahkan buat junjungan kita, tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah, kajian sore kita pada hari ini kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah mengampunkan ataupun menutupi dosa dan kesalahanmu yang telah Allah jadikan surga seluas langit dan bumi dan mereka kekal di dalamnya. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah, dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali pernah menceritakan kepada para sahabat, dahulu di satu masa, di satu daerah, di sebuah negeri, ada seorang pemuda yang melakukan dosa yang begitu besar. Dosanya membunuh 99 orang. Lalu kemudian si pemuda tadi ingin bertaubat kepada Allah. Dosa membunuh salah satu dosa besar. Orang yang dibunuh tidak bersalah, sehingga orang yang membunuh termasuk pelaku dosa besar. Yang dibunuh tidak 1-2 orang, tapi hampir 100 orang. Akhirnya Bapak dan Ibu kaum muslimin, si pemuda tadi kemudian mencari informasi kepada suatu penduduk sebuah negeri, di manakah beliau bisa untuk bertemu dengan orang alim, untuk mempertanyakan bagaimana cara dia untuk bertaubat, apakah taubatnya diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita Bapak dan Ibu kaum muslimin, beliau dapat informasi ada sebuah negeri, di situ ada orang alim. Bergegaslah beliau untuk pergi ke negeri tersebut. Ini cerita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian bertemulah beliau dengan orang alim yang dimaksudkan. Lalu beliau bertanya kepada orang alim tersebut, wahai orang alim, seandainya ada seseorang yang pernah berbuat dosa, pernah membunuh 99 orang, apakah dosanya akan diampunkan oleh Allah? Apakah taubatnya akan Allah terima? Lalu orang alim tadi menjawab, dosanya tidak akan diampunkan oleh Allah, taubatnya tidak akan diterima oleh Allah. Lalu mendengar jawaban orang alim tadi,
si pemuda tadi kemudian mengambil pedangnya, lalu dihunuskan dan dilekatkan ataupun digunakan untuk membunuh orang alim tadi. Sehingga Bapak dan Ibu, genaplah dosanya membunuh 100 orang manusia yang tidak bersalah. Tetapi keinginannya untuk bertaubat tidak sampai di situ. Beliau pun bertanya kepada penduduk di negeri itu, di mana lagi saya bisa bertemu dengan orang alim. Akhirnya Bapak dan Ibu, ditunjukkan oleh penduduk negeri tersebut, lalu kemudian dia pergi menuju orang alim tadi. Sampai beliau di negeri yang dimaksud Bapak dan Ibu, lalu kemudian bertemulah beliau dengan orang alim yang tadinya beliau tanyakan. Lalu beliau bertanya, wahai orang alim, seandainya ada seseorang yang pernah berbuat dosa, membunuh 100 orang yang tidak bersalah, apakah dosanya itu akan Allah ampunkan? Apakah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak dan Ibu kaum muslimin, orang alim yang kedua yang ditanyakan oleh si pemuda tadi kemudian balik menyampaikan ataupun menanyakan kepada pemuda tadi, apakah ada alasan Allah tidak mengampunkan dosa hamba-hambanya? Apakah ada alasan Allah untuk tidak menerima taubat seorang hamba? Lalu saran daripada orang alim tadi, pergilah engkau ke sebuah negeri. Di negeri itu ada orang yang ruku dan sujud. Ruku dan sujudlah engkau bersama dengan mereka. Singkat cerita Bapak dan Ibu, bergegaslah si pemuda tadi untuk menuju negeri di mana dia akan sujud dan ruku di sana. Di tengah perjalanan ternyata datang malaikat maut tanpa basa-basi, kemudian dicabutlah nyawa si fulan tadi, si pemuda tadi. Lalu ketika ruh sudah berada di tangan malaikat maut, lalu kemudian datang 2 malaikat lagi. Sebutkan dalam hadis tersebut Bapak dan Ibu, yang pertama disebut dengan malaikah azab, yang kedua adalah malaikah rahmah. Menurut malaikat azab, ini bahagian beliau. Ini si pendosa, orang yang berbuat dosa besar, banyak melakukan kemaksiatan. Ini jatah beliau untuk membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada malaikat rahmah, malaikat kasih sayang, yang bagi beliau pun ini adalah bahagian dari orang-orang yang telah diterima taubatnya oleh Allah. Dia perlu diperlakukan, harus diperlakukan dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Bapak dan Ibu kaum muslimin, terjadi perdebatan malaikat rahmah dan malaikat azab. Akhirnya Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang cukup panjang itu, bahwa Allah kirimkan seorang malaikat dalam wujud sebagai seorang laki-laki untuk kemudian mencarikan solusi. Akhirnya Bapak dan Ibu, diberikan batas negeri, lalu diukur ketika langkah kaki si pemuda tadi, kalau dia melewati batas negeri yang akan ditujunya itu tandanya taubatnya diterima oleh Allah. Seandainya langkah kakinya masih berada di negeri di mana dia banyak berbuat dosa, maka di situ adalah tanda bahwa beliau belum mendapatkan ampunan Allah. Akhirnya Bapak Ibu, 1 jengkal daripada langkah kaki si pemuda tadi ternyata sudah melewati garis negeri. Maknanya bahwa dia sudah diterima taubatnya, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Bapak dan Ibu, ruh si pemuda tadi yang pernah membunuh 100 orang yang tidak berdosa dibawa dengan baik oleh malaikat rahmah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang ingin kita sampaikan dari kisah ini, jangan pernah kita berputus asa untuk selalu memohon ampun kepada Allah. Betapapun besar dosa dan kesalahan yang kita bawa, ampunan Allah jauh lebih besar, jauh lebih luas daripada dosa kita. Bahkan dalam satu hadis lain disampaikan oleh Nabi, seandainya seorang hamba, seorang manusia datang kepada Allah dengan segunung dosa, bahkan bila ditumpuk dosanya hanya 1 jengkal lagi akan sampai ke langit, penuh dunia ini karena dosanya. Kalau dia datang kepada Allah dengan penuh kesungguhan, minta ampun kepada Allah, maka ketahuilah bahwa ampunan Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan dosa yang dilakukan. Agar dosa dan taubat
taubat kita diterima Bapak dan Ibu kaum muslimin, agar taubat kita menjadi taubatan nasuha, yang pertama yang harus kita lakukan adalah akui kesalahan. Bahwa setiap kita punya dosa dan kesalahan, akui itu. Sadari bahwa kita sebagai makhluk yang lemah pasti pernah berbuat salah. Kemudian yang kedua, menyesal. Orang yang benar-benar taubat nasuha, dia tidak hanya cukup dengan mengaku salah, mengaku pernah berbuat dosa maksiat, tetapi dia mesti mengiringinya dengan penyesalan. Penyesalan atas dosa-dosa termasuk bahagian dari taubat. An-nadamut taubah, kata Nabi, bahwa menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan adalah bahagian daripada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, memperbanyak istighfar. Karena dosa dan kesalahan kita tentu hanya akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha dengan selalu memperbanyak istighfar. Kemudian yang keempat, kita berazam, berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahan dan dosa di masa lalu. Lalu kemudian yang kelima, yang terakhir, kita ganti, kita iringi perbuatan dosa di masa lalu dengan perbuatan baik. Kita gunakan hari dan waktu yang masih ada untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW juga pernah mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu dimanapun berada, iringilah perbuatan dosa dengan kebaikan, mudah-mudahan kebaikan akan menghapuskan kesalahan. Bergaullah dengan sesama manusia dengan sebaik-baik pergaulan. Bapak dan Ibu kaum muslimin, mari kita terus bertaubat kepada Allah. Mari kita perbanyak istighfar. Mudah-mudahan dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan kiranya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.